Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Saat ini kita kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI. Tema kita saat ini adalah pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saya, Pendeta Barmen Brevis Lumbantoruan, akan menemani saudara dalam perenungan kali ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Kristus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami sungguh membutuhkan pertolongan dan hikmat dari Engkau. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita terambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah berangkat dari Elim, segenap umat Israel tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada tanggal 15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Begitulah pengakuan iman yang disampaikan di dalam Mazmur 121 ayat 2. Namun mengimani hal itu dalam berbagai kondisi dan situasi dalam hidup kita tentu tidak semudah yang dibayangkan. Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan yang beradaptasi yang baik. Manusia mempunyai akal untuk bisa menyesuaikan diri lebih cepat menghadapi perubahan yang terjadi di sekitarnya. Manusia itu memiliki keterampilan menolong diri dan juga keterampilan menilai lingkungan secara cepat, supaya dapat menolongnya mengatasi secara efektif perubahan yang terjadi di sekitarnya. Namun meskipun manusia disebut sebagai makhluk yang adaptif, ternyata tidak mudah juga untuk menerima segala perubahan yang terjadi di luar kendali kita. Ada banyak orang yang sedang merancang masa depannya, karirnya, bisnisnya, dan pendidikan. Akhirnya terhambat atau tertunda karena situasi dan kondisi yang berubah. Ada banyak cerita dari orang-orang yang sangat merindukan kehidupan yang tenang, bisa bepergian ke berbagai tempat, dan bisa bekerja dengan baik dan tenang. Seakan-akan semua itu sirna ketika kondisi lingkungan berubah. Perubahan seperti itu pun saudara-saudara dialami oleh umat Israel. Mereka dibawa keluar dari Mesir sampai akhirnya tiba di padang gurun Sin. Semuanya berubah. Mereka lelah secara fisik dan mungkin secara psikis juga. Ditambah lagi persediaan makanan yang tidak mencukupi. Nah, dalam kondisi seperti itu akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut mungkin karena mereka bingung dan juga kesal karena perubahan tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka terkejut dan belum bisa menerima perubahan semua itu. Sebagai ungkapan kekesalan, mereka mengatakan bahwa masih lebih baik di tanah Mesir meskipun sebagai budak. Setidaknya di Mesir ada makanan. Berbeda keadaannya ketika sedang berada di padang gurun Sin. Mereka memang bebas, tetapi mereka kelaparan. Saudara-saudara, padang gurun memang identik dengan ketidaknyamanan, kering dan panas, sulit untuk mendapatkan tempat berteduh. Berada di padang gurun untuk waktu yang tidak jelas tentu akan membuat seorang gusar. Kalau kita kembali kepada kisah umat Israel, kita bisa bertanya,
Siapa yang punya ide untuk membawa mereka keluar dan harus berjalan melewati padang gurun yang tandus itu? Jawabannya adalah Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir. Kalau Tuhan yang membawa mereka melewati padang gurun yang tandus, apa yang hendak disampaikan kepada mereka? Saudaraku, ketika umat Israel merasa bahwa padang gurun adalah tempat yang tidak diinginkan karena hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan, kisah ini justru hendak menyampaikan bahwa di tempat yang panas, di tempat yang kering dan tandus itu, Tuhan pun berkarya. Tuhan memberikan mereka roti dan daging sebagai bentuk penyertaannya. Di tanah yang kering dan tandus itu, mereka justru melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Penyertaan Tuhan sering dinilai memang melalui kenyamanan. Padahal dari kisah yang menjadi perenungan kita saat ini disampaikan bahwa di tempat yang tidak nyaman pun Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya. Tentu tak mudah jika terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja yang muncul pertama-tama sebagai respons atas ketidaknyamanan itu adalah sungut-sungut. Tetapi kalau kita melihat umat Israel, meskipun mereka bersungut-sungut, Tuhan mendengar seruan mereka. Tentu bukan hendak mengajak kita untuk merespons yang terjadi dalam hidup kita dengan sungut-sungut. Namun pesannya buat kita melalui kisah ini adalah kalau Tuhan berkehendak, Ia dapat hadir dalam berbagai kondisi hidup kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ia hadir di mana-mana, termasuk di tempat yang kita sebut padang gurun dalam kehidupan kita. Semoga saudara juga dapat merasakan penyertaan Tuhan di padang gurun yang mungkin sedang saudara alami saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami baru saja membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga apa yang baru saja kami dengar bisa menguatkan hati kami, membuat kami kembali hidup berpengharapan di dalam Tuhan dan semakin percaya bahwa di dalam segala kondisi hidup kami ada Tuhan yang senantiasa memberkati, menuntun, dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.